Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba review sedikit tentang how to buy Land Rover Series 3 ya, terutama unit di belakang ini contoh aja, terutama buat teman-teman yang ingin beli Land Rover Series 3. Nah, yang pertama dari depan ini Land Rover Series ini semuanya aluminium. Tapi ada bagian-bagian yang bukan aluminium ya. Yang pertama ini tempat radiator itu bukan aluminium. Kemudian yang berikutnya bullhead ini center pertama, ini juga bukan aluminium. Ini ada mengkudu, ini juga bukan aluminium, ini besi biasa ya. Terus sambungan list ini juga besi. Terus frame yang berikutnya frame. Nah, frame pintu itu juga ini bukan aluminium ya, ini besi. Itu adalah bagian-bagian yang terbuat dari besi dan kalian harus cermati ketika mau membeli apakah ada karat. Biasanya ada karat di bagian sini juga suka ada karat, lubang ya, bekas daun-daun misalkan kalau mau parkir. Lalu untuk yang di bagian depan, yang bagian karat itu biasanya di sini. Dulu tempat unit saya juga sini karat. Karena mungkin airnya ada yang cembeng di sini tertampung di sini. Nah, terus di sini ini ada tutup. Ini banyak juga yang sudah dilepas atau hilang atau ganti karena biasanya dipasang winch, terus pada saat dijual winchnya dilepas, unit ininya atau covernya ini tidak ada. Ini terbuat dari aluminium, jadi ini harus ada juga cover. Terus grillnya ini terbuat dari plastik. Untuk seri 3 emang semuanya terbuat dari plastik ya untuk grillnya. Terus ada dilengkapi juga dengan lock. Tapi grill ini banyak juga yang jual kok. Lanjut bagian lainnya itu bagian wing yang sebelah sini dan kiri dan kanan serta cup. Nah, cup ini ada dua, yang satu memang military series, jadi bisa ditempatkan ban serep. Sementara yang lainnya lurus, dia tidak ada tempat bannya. Ini semua aluminium. Nah, kalian pastikan juga nih list-listnya ya. Biasanya kalau habis di repaint ada yang ditutup pakai dempul, ini nggak rapi. Tapi kalau unitnya masih ori mungkin nggak usah khawatir. Ini semua aluminium. Kemudian bagian lampu ini brand originalnya sebenarnya Lucas, jadi ini harusnya juga mereknya Lucas tapi biasanya diganti. Ini saya ganti Hella. Terus ini juga Lucas atau ada tulisannya Made in England ya, kalau mau cek ini juga harusnya ada. Ini harusnya agak lurus ini. Terus ini masalah lampu, listnya ini juga covernya bisa dilepas. Ini aluminium juga, ini aluminium. Nah, lalu di bagian bodi itu, bagian wing itu ada bekas-bekas keling seperti ini. Ini yang masih asli. Terus ini lubang ini biasanya dipakai untuk tempat spion. Nah, ada beberapa unit juga sini dipasangin plat bordes ya untuk dipijak. Tapi nggak ada masalah sih, itu aksesoris saja. Terus di kap mesin juga sama. Ini ada rivet ya, rivet zaman dulu. Rivet untuk aluminium untuk menempelkan plat dengan rangka. Di bawahnya ada rangkanya dari besi. Nah, ini besi yang biasanya juga karat, itu di sekitar sini karena nyangkut sini nih. Sini ada lubang. Ini nyangkut tanaman-tanaman atau rumput-rumput, itu bisa bikin karat. Nah, bagian sini itu untuk seri 2, 2A, dan 3 generasi awal itu masih besi dan digalvanis. Nah, untuk yang seri-seri berikutnya, tahun muda, ini besi saja, tidak digalvanis. Nah, jadi untuk seri ini galvanis juga. Jadi kalau ini dikupas, aslinya ini nggak dicat ya. Jadi yang dicat itu seri 3 baru. Tapi kalau ini dikupas nih isinya plat besi yang dilapis oleh galvanis. Oke, lanjut. Nah, untuk engsel itu sama. Engsel seri 3 tipikal seperti ini ya. Kalau seri 2, 2A dia bentuknya lebih jadul engselnya, ciri khas 2 dan 3. Kemudian spion. Nah,
spion ini merek aslinya Wingard, tapi ada juga aftermarket ya, kayak yang saya pakai ini merek Britax. Ini agak mahal, jadi ketika teman-teman mau cari unit series, pastikan spionnya nih masih ori ya, Wingard atau Britax lah minimal, atau yang model Defender juga nggak ada masalah. Jadi ada model yang model Defender, ada yang model series seperti ini. Nah ini series, ini harganya agak mahal, 750, jadi sekitar 1,5 juta sampai 2 juta dulu ya, tapi nggak tahu kalau sekarang. Nah oke lanjut. Nah ini bagian body, jadi seri 3 series lah ya. Itu ada list, ini juga list yang tadi saya bilang, listnya besi dilapis galvanis. Nah kalau galvanisnya ini masih bagus, dia bentuknya bercorak ya, kayak apa, sisik ular. Itu galvanis yang masih bagus. Terus ini juga galvanis. Nah sisanya ini adalah aluminium, jadi ini aluminium. Teman-teman pastikan aja ini benar-benar masih aluminium, dan kalaupun pakai dempul nggak terlalu tebal. Di bagian bawah juga sama, ini aluminium, jadi ada sebenarnya rivetnya. Terus ini juga nih kalau kelihatan, nah ini ada rivetnya. Nah inilah yang bagian yang terbuat dari besi, yang biasanya karat. Nah, di sini ada karat, sini ada karat, di bawah sini juga ini suka ada karat. Dan mungkin juga pernah ada crash, agak penyok misalkan. Ini kalau nggak salah ada penyoknya sedikit. Terus bagian jendela ini juga sama, ini aluminium. Dia ada lubang sini untuk yang ini pembuangan airnya, ada 2. Terus semua mereknya tuh triplek ya, biasa yang ori. Ini agak nggak fokus. Nah triple X seperti ini. Tapi untuk seri-series baru 80-an itu dia sudah Asahi, ada yang Asahi juga. Kita lanjut ke bagian belakang. Nah bagian belakangnya juga sama, di sini ada rivetnya. Kalau yang wagon ada rivetnya. Terus kalau yang kanvas ada juga yang kanvas. Yang kanvas dia ada cantolan untuk kanvasnya di sebelah sini. Nah ciri khasnya series itu seperti ini. Itu ada rivet memanjang lurus sampai ke ujung. Nah itu bukan rivet ya, apa ya, kayak tanda jeglong gitu, lubang itulah, tapi nggak berlubang. Itu sampai ujung. Nah sementara di bagian atas itu yang asli, bagian atap ini itu terbuat dari aluminium. Jadi banyak yang sudah direpro menjadi metal atau dari kanvas, kemudian dijadikan metal, dibuat wagon dengan menggunakan plat metal logam biasa. Nah kalau yang asli itu kelihatan ya, ada lubang-lubang seperti tadi tuh. Terus ini juga rivetnya. Nah ini bagian depan dari rivet. Nah ini rivetnya. Terus dia kalau yang pasar Asia atau Eropa yang diimpor ke Asia itu, dia tropical roof. Dia punya 2 versi. Yang satu tropical roof yang ada 2 atap gini. Ini untuk supaya tidak terlalu panas. Terus di bagian belakang, nah ini juga sama, ada rivet-rivetnya. Ini karena ini dulu pernah dikupas, jadi saya yakin ini terbuat dari aluminium. Nah ini bagian atap. Oke, nah selanjutnya di bagian belakang. Ini karena sudah ditambahin roof rack buatan, jadi roof rack ini juga bukan asli. Kalau yang asli dia galvanis juga. Nah di bagian belakang itu mirip dengan yang depan, jadi ada list ya yang terbuat dari besi dan digalvanis sampai sebelah sini. Di belakang situ juga ada. Terus untuk ban serep ini posisinya sebenarnya ada di bawah yang asli. Jadi dia bertengger, bannya bertengger di untuk hook atau pin hooknya ini. Jadi si rodanya ada di sini. Nah ini karena biar ganteng, biar kayak Defender, saya pindahin ke atas. Tapi aslinya di bawah. Jadi kalau ngelihat di sebelah bawah ya itu asli. Terus di bagian belakang ini kalau series knocknya, pintunya seperti ini semua ya.
Terus untuk kaca semuanya juga triple X. Nah, di bagian belakang juga sama, ini aluminium. Jadi sebelah situ aluminium, pintu aluminium. Yang bagian besinya frame kaca, frame pintu ini dan engsel. Jadi engselnya seperti ini. Engselnya berbeda dengan yang depan. Jadi seperti seri lama, seri 2A, 2 itu seperti ini modelnya. Nah, seperti ini. Ini juga sebenarnya bagusnya sih di galvanis ya. Tapi nggak ada masalah sih, biasanya juga aslinya dicat juga sih. Terus ini tadi ada rivet juga ya di ujung-ujung sini. Ini asli karena memang ini unitnya asli wagon, bukan kanvas yang dimodif. Terus nah di bagian list ini itu agak tricky kadang-kadang. Banyak juga orang-orang yang bikinan gitu. Dia kelihatan dari kelingnya, rivetnya ini bukan rivet asli, biasanya diganti dengan rivet seperti ini. Nah, karena ini kan sebenarnya bongkar pasang, tapi untuk yang rivet model seperti ini, kubah ini ada di sini. Nah, sisanya rivet biasa. Sampai ke bagian sampingnya juga. Ini rivet semua. Karena itu bisa dilepas. Oke, untuk lampu, jadi lampunya series itu standar dia di bawah lampu rem, di atas lampu sen. Nah, yang lampu mundur ini tambahan saja sebenarnya. Tapi biasanya 4 lampu itu ada. Sementara cover yang dipasang ini itu aksesoris. Tapi harganya lumayan juga sih. Jadi kalau ada dapat unit yang punya kandang tikus itu, perangkap tikus tuh lumayan. Oke, selanjutnya kebiasaan atau kelemahan. Jadi series itu bodinya bisa dibongkar. Bodinya dia bisa kita lepas-lepas ya per modul. Bagian depannya bisa kita lepas, pintu bisa kita lepas, belakang bisa kita lepas. Nah, biasanya unit-unit yang ada itu sangat sulit untuk menemukan yang pintunya center. Jadi seperti ini. Ini mobil saya karena lebih mudah. Sebagai contoh karena belum sempurna. Nah, seperti ini nih. Ini pintu ini sangat sulit sekali untuk men-stylenya. Nah, seperti ini. Ini yang bagus, yang benar itu dia lurus ya. Jadi dari ujung sini ketemu belakang itu lurus. Nah, ini ada sedikit stepping di sini. Nah, ini yang bagus. Kalau teman-teman mau cari unit yang bagus itu dia lurus. Nah, sementara tadi di sisi sini itu juga sama, ada rivet aslinya dia. Dan di bagian atasnya juga ada legok ini, cekungan ini dan rivet. Cekungan ini cukup banyak yang di bagian belakang, yang lurus. Kemudian di sini juga ke atas, terus ke belakang. Ini ada, kalau mau lihat nih cekungan yang saya maksud seperti ini. Ini marking kalau di mobil-mobil baru biasanya di bagian depan, frame depan ya, untuk identifikasi kalau belum pernah tabrakan atau meleot atau didempul. Ini seperti ini, berarti masih metal. Nah, begitu. Di bagian depan juga sama, ini ada legok-legok gini ya, seperti yang tadi. Dan ini sebenarnya adalah kisi-kisi angin untuk kita buka dari dalam, bisa dibuka. Ini juga sama yang asli tuh, ada seperti cekungan ke dalam ya. Di sini juga ada. Nah, ini asli karena dia tidak dilas, dia saya nggak tahu ya nama tekniknya apa, dia kayak di welding tapi di aluminium sama aluminium, di tack gitu, tack weld gitu, tap. Nah, jadi ada coraknya bekasnya. Nah, kalau kita lihat di depan tadi, tempat wing tadi, ini tempat bukanya ya. Nah, seperti itu. Nah, di dalamnya itu terdapat jaring. Nah, ini jaring asa nyamuk ya, asa nyamuk buat menjaring menjaring kotoran-kotoran. Nah, ini biasanya juga sudah rusak, sudah penyok ataupun sobek. Nah, ini pastikan. Terus karetnya juga masih bagus. Nah, untuk karet ini banyak yang jual. Untuk yang jaring ini
banyaknya bekas, jadi sangat cukup susah gampang. Terus ini juga tadi terbuat dari aluminium. Nah, untuk body mungkin itu ini bagian atasnya. Jadi di bagian atas Land Rover Series itu ada tutupnya yang tropical. Nah, itu ada tutupnya. Nah itu dia, tutup seperti tutup ya, tapi itu untuk cover. Jadi di dalam situ ada yang bisa kita buka juga, untuk bukan sunroof. Tidak seperti sunroof, tapi bukan sunroof, tapi lubang angin. Nah ini bisa kita buka. Nah kita angkat ini. Nah ini connect ke atas. Tadi adalah tutupnya, covernya. Nah ini harus sering ditutup ini, kalau enggak ada daun-daun kotoran. Nah jadi ada 4, 1, 2, 3 dan 4. Oke, mungkin itu bagian body. Nah itu tadi untuk pintunya harus agak kejam sedikit. Oke, untuk footstep ini aksesoris, tapi ada yang asli, ada yang tidak asli. Yang asli ini model Defender, tapi asli. Ada juga yang tidak series biasa ya, dia lebih simple. Tapi ini bukan perlengkapan standarnya. Kalau udah ada ini ya syukur, alhamdulillah. Nah untuk engsel ini juga banyak yang rusak. Nah ini bisa diganti ya sini. Jadi ini sering rusak engselnya seperti ini. Yang sering rusak itu bagian kayak apa ya, ini kayak plastik gitu, engselnya. Ini yang bikin biasanya dia nempel seperti ini tuh, lecet seperti itu juga bisa diperiksa. Nah, untuk body kalau kalian lihat ya di depan ini, Land Rover Series itu sangat sulit untuk lurus, jadi tidak mungkin lurus. Bodinya agak meliot-meliot, tapi memang seperti itu seninya Land Rover. Jadi seperti ini, terus bagian belakang karena dia terbuat dari aluminium semuanya nih, jadi emang agak sulit, tidak bisa lurus seperti body-body sekarang ya. Ya kalau kalian rabau juga di sini mungkin ada bagian yang melihat-lihat gitu, itu wajar. Nah seperti ini juga, ini bukan karena ketabrak, tapi memang seperti ini rivetnya dia tuh ya. Mungkin aslinya lebih mulus kali ya, tapi intinya sih dia tidak akan benar-benar bisa lurus seperti mobil-mobil baru saat ini. Ini memang tipikal Land Rover ya, melihat-lihat bodinya. Oke, saya kira itu review singkat mengenai how to buy Land Rover Series, terutama di bagian eksterior body. Nanti kita akan lanjut ke part berikutnya di bagian kolong atau rangka. Kalau kalian mau membeli unit seperti ini itu harus berani ngolong ya, harus berani kotor. Oke, sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih.